Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan dzakirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazida. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Ma'asyiral ahbab, ikhwani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, kembali kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam pembahasan khusus seputar hukum-hukum yang berhubungan dengan ibadah kurban. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah, setelah kita mengenali jenis-jenis kurban, hewan-hewan yang boleh untuk dijadikan kurban, kemudian dari jenis yang afdal, kemudian dari jenis warna yang afdal, maka muncul pertanyaan, apakah boleh satu ekor kambing itu yang berkorban lebih dari satu orang? Sebagaimana maklum, kalau sapi atau onta itu berkorban ada di dalamnya 7 orang. 7 orang dengan satu sapi atau satu onta. Tapi apakah kambing boleh hal demikian itu dilakukan? Jawabnya, ikhwan rahimakumullah, kalau dengan nama 7 orang atau 2 orang atau 3 orang, maka itu tidak diperbolehkan. Maka hukum korban dengan kambing, satu kambing dengan niat, dengan beberapa nama, maka itu menjadi hukumnya tidak sah dan sembelihan adalah sembelihan mubah. Akan tetapi jikalau katakanlah ada 3 orang urunan, mereka menggabungkan uang milik mereka sehingga terpilihlah 1 ekor kambing. Akan tetapi yang dijadikan nama untuk korban hanya 1 di antara mereka, maka hal itu diperbolehkan. Jadi 3 orang, mau 5 orang, mau 1 keluarga, urunan, mereka patungan, beli seekor kambing, tapi yang dijadikan niat korban khusus 1 orang saja di antara mereka, maka hal itu diperbolehkan. Kemudian ikhwan rahimakumullah, seandainya terjadi kita sedang mengumpulkan orang-orang untuk ikut berkorban sapi, lalu subhanallah kita belum mendapatkan jumlah yang cukup 7 orang. Setelah kita lobby sana lobby sini, cuma mendapatkan katakanlah 4 orang yang siap untuk ikut korban sapi. Lalu waktu sudah mendekati waktu, kita pun kebingungan mencari 3 orang lagi untuk ikut berkorban. Setelah putar sana putar sini, lobby sana lobby sini, subhanallah nggak ada yang mau. Maka apa yang kita lakukan? Apakah boleh kita tetap memotong sapi tersebut yang seharusnya 7 orang tersebut, 4 orang dengan niat korban, lalu 3 orang kita campurkan dengan niat yang lain, misal niat kekah. Katakanlah ada 2 orang, yang satu punya anak perempuan, yang satu punya anak laki-laki. 1 perempuan, kambing 1, laki-laki 2 kambing. Apakah boleh dengan 3 jumlah ini kita masukkan ke dalam korban sapi untuk melengkapi jumlah 7 orang yang tadi cuma 4 menjadi genap 7 orang untuk menjadikan sembelihan sapi tersebut dilaksanakan? Maka jawabnya ikhwan, ulama sepakat memperbolehkan menggabungkan dalam 1 sapi dengan bermacam-macam niat yang berbeda. Contoh tadi, niat korban 4 orang, 3 kambing niat kekah. Bahkan misal dengan contoh yang sama, cuma didapatkan 1 orang yang kekah dengan 1 anak laki-laki, maka kita masih butuh 1 orang lagi untuk melengkapkan 7 jumlahnya. Tawar sana, tawar sini, cari sana, cari sini nggak dapat. Subhanallah, ada seorang mengatakan, aku ikut bergabung sama kalian, tapi aku nggak ada niat korban, nggak ada niat kekah. Aku cuma pengen makan sendiri atau pengen berjualan daging. Maka apakah hal ini diperbolehkan? Karena bukan ibadah. Sementara yang 6 kambing tersebut hitungannya ibadah. 6 orang tersebut hitungnya ibadah dalam 1 sapi. Sementara 1 orang niat bukan untuk ibadah, cuma untuk dimakan, dikonsumsi, atau untuk dijual bahkan. Maka jawab ulama mengatakan itu pun diperbolehkan. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah. Adapun hewan yang akan disembelih, hendaklah hewan tersebut cukup umurnya, kemudian tidak memiliki aib, yang mana aib tersebut bukan dari bawaan lahir. Kalau aib yang terjadi dari bawaan lahir, misal pincang dari lahir, ekor terputus dari lahir, tanduk yang tidak lengkap dari bawaan lahir, telinga yang juga rusak dari bawaan lahir, maka itu diperbolehkan.
Akan tetapi kalau bukan dari bawaan lahir, dalam proses pertumbuhannya terjadilah insiden mengakibatkan kakinya pincang, atau buntutnya, ekornya terpotong, atau telinga yang jadi rusak dan seterusnya, maka hewan tersebut tidak diperbolehkan untuk dijadikan kurban. Lalu ikhwani rahimakumullah, kalau dipertanyakan kapan waktu diperbolehkan kita untuk memotong kurban. Pertama, dari hitungan hari, dia telah diperbolehkan dari ba'da tulu syams gadr ramah, setelah terbit matahari lewat 1 tombak atau lebih tepatnya masuk waktu isyraq. Tanggal 10 Zulhijjah, hari lebaran, berakhir sebelum maghrib, hari terakhir tasyrik tanggal 13 Zulhijjah, yaitu proses penyembelihan. Misal di hari terakhir tanggal 13 Zulhijjah, ada seorang setelah susah payah menjadi kambing, maka dia pun mendapat kambing tersebut. Begitu mendekati waktu maghrib, barulah dilakukan eksekusi penyembelihan korban. Subhanallah, korban pun disembelih sebelum maghrib beberapa menit saja. Selesai penyembelihan, hewan ini telah sah dihukumkan disembelih, lalu masuklah waktu maghrib, malam ke-14 daripada bulan Dzulhijjah. Maka apakah hukum adhiyah dianggap sah? Jawabnya na'am, sah. Karena penyembelihan dilakukan sebelum maghrib, akhir bulan daripada tanggal 13 Dzulhijjah atau akhir tasyrik. Adapun eksekusi, pembedahan, melepaskan kulit, memotong, lalu membagikan, maka hal itu boleh dilakukan setelah maghrib, dan yang seperti ini disahkan oleh ulama. Lalu ikhwan rahimakumullah, kalau dari waktu yang tepat, yang paling afdal tentulah di siang hari. Di pagi hari, lalu menjelang siang, dan siang hari itu adalah waktu yang baik. Adapun di malam hari diperbolehkan, walaupun sebagian ulama menghukumkan makruh. Kemudian, menyembelih hewan korban, apakah orang yang berkorban harus menyembelih sendiri? Jawabnya tidak. Dapat mewakilkan kepada tukang jagal, atau ada mungkin ustadz atau orang-orang yang mampu untuk menyembelih korban tersebut dengan meniatkan sembelihan tersebut adalah untuk korban fulan bin fulan. Namun disunahkan ikhwan bagi orang yang tidak ikut menyembelih korbannya sendiri untuk menghadiri, menyaksikan proses penyembelihan korban. Adapun yang menyembelih korban diharuskan, diwajibkan seorang muslim, bukan orang kafir. Adapun muslimah, jikalau punya kemampuan diperbolehkan. Bahkan afdal kalau dia memang mampu untuk menyembelih sendiri. Kalau tidak, maka diserahkan kepada laki-laki dan dia menyaksikan penyembelihan tersebut. Lalu ikhwan rahimakumullah, fenomena yang sering kita dapatkan minta maaf, seringkali tukang jagal itu mereka orang-orang yang bukan orang soleh. Bisa dikategorikan mereka orang-orang yang kadang-kadang lalai atau terkategori mungkin fasik. Apakah sah penyembelihan yang mereka lakukan? Maka kembali tadi yang telah kita sampaikan, selagi kita yakinkan mereka adalah seorang muslim, saat menyembelih korban, maka walaupun mereka memiliki kefasikan yang cukup kental, kefasikan yang cukup berat, maka hukum sembelihan tetap dikategorikan sah. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah. Adapun orang kafir boleh kalau sekedar ikut membantu prosesi penyembelihan, membantu pemotongan, membantu penimbangan, dan itu semua diperbolehkan. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah. Lalu mengenai pembagian daging korban. Pembagian daging korban itu disunnahkan lebih banyak diberikan kepada fuqara dan masakin, du'afa, karena judulnya saja korban. Walaupun dalam kenyataan hukum membolehkan bagi orang yang melakukan korban untuk mengambil bagian untuk dirinya, untuk keluarganya. Kesimpulan ulama membagi menjadi 3 bagian pembagian daging korban. Pertama, memang sesuai yang diniatkan untuk fuqara, masakin, dan du'afa. Kemudian untuk orang yang berkorban itu sendiri, kemudian dibagikan untuk orang-orang yang mampu dari kalangan sahabat, keluarga, dan orang-orang yang ingin berikan dalam bentuk hadiah. Ikhwani rahimakumullah, maka dengan pembagian 3 ini bisa pula kita katakan dibagi menjadi 3 bagian daging tersebut. Sepertiga untuk fuqara, masakin, du'afa, sepertiga untuk dirinya, dan sepertiga untuk
diberikan hadiah kepada orang-orang yang mampu. Namun hal ini bukanlah keterikatan. Boleh saja, bahkan akan menjadi lebih cantik ketika kita melebihkan jatah untuk fuqara masakin dan du'afa. 2/3 untuk mereka, lalu kita mengambil sedikit saja untuk kita ambil, dan kalau bisa jangan tidak mengambil. Karena ini disunnahkan, walaupun hanya segenggam daging, ambil untuk mengambil keberkahan dari korban tersebut, lalu sisanya kita bagikan kepada orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang mampu, sanak saudara kita sebagai bentuk hadiah. Lalu ikhwan rahimakumullah, terakhir dalam pembahasan kali ini, pertanyaan adalah, bolehkah kita yang menerima daging korban menjual daging tersebut kepada orang lain? Ikhwan rahimakumullah, menjual daging korban tidak dibenarkan, tidak disahkan kecuali bagi mereka fuqara masakin. Untuk orang miskin, para du'afa, daging korban yang mereka miliki boleh mereka makan, boleh mereka bagikan, boleh mereka jual untuk mendapatkan uang dengan menjual daging tersebut. Tapi untuk kita pribadi yang berkorban tidak diperkenankan. Juga untuk orang-orang yang mampu yang diberikan hadiah daging korban tidak diperkenankan untuk menjual daging tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepahaman kita tentang hukum-hukum yang berhubungan dengan adhiyah atau berkorban ini. Insyaallah kita lanjutkan pada season berikutnya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.